dosa-dosanya yang terdahulu. Dia perkara yang baik jika diawali dengan membaca lafaz bismillah maka akan menjadi berkah. Lafaz bismillah bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu, yaitu dosa yang sudah dilakukan mau itu secara sengaja ataupun tidak disengaja, dan dosa yang dilakukannya adalah dosa-dosa kecil. Para malaikat pun akan mencatat 400 kebaikan untuknya. Selain itu, jika kita mengucapkan tempat kamera ke tengah. yang ada di dalam diri kita akan melayani seperti besi yang diwarnai kelapa. Sedangkan jika setan telah hancur, maka kita akan selamat dari bisikan setan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Hadirin, hadirin. Papi ngawitan perkara anu sae, sok baca bismillah heula henteu. Alhamdulillah, yang istiqomah ya hadirin. Karena keagungannya lafaz tersebut, Allah juga menghiasi Al-Quran dengan lafaz bismillah. Dan barang siapa yang mengagungkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengharumkan. Tetapi membacanya juga tidak bisa sembarangan, karena ada 3 hukum untuk membaca lafaz bismillah, yaitu wajib, sunnah, dan haram. Yang pertama wajib, yaitu ketika kita hendak melaksanakan sholat, lafaz bismillah harus ada dalam bacaan sholat kita, karena lafaz bismillah adalah ayat utama dalam sholat Al-Fatihah. Sedangkan jika kita meninggalkan salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah, maka tidak akan sah sholatnya. Yang kedua sunnah, di mana kita melakukan aktivitas baik, awalilah dengan lafaz bismillah. Selain keindahan lafaznya, banyak sekali barokah. Misalnya mau makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Ada satu hikayat tentang seorang istri yang memiliki suami. Pada suatu hari, sang suami sangat kesal mendengar istrinya yang selalu membaca lafaz bismillah. Akhirnya, sang suami memiliki rencana untuk membalas. Dia menitipkan kantong yang berisi beberapa uang dinar kepada istrinya agar dijaga dengan baik. Lalu istrinya pun menyimpan kantong tersebut ke dalam lemari sambil membaca lafaz bismillah. Tidak lama kemudian, suaminya menanyakan kantong tersebut kepada istrinya. Wahai istriku, mana kantong yang minggu lalu aku titipkan padamu? Istrinya pun segera menuju lemari, tempat di mana ia menyimpan kantong itu dengan langkah mantap. Sambil membaca lafaz bismillah, lemari pun dibuka. Karena berkat membaca lafaz bismillah, maka secepatnya Allah memerintahkan malaikat Jibril agar segera mengembalikan kantong uang itu ke tempat semula. Dan seketika itu pun sang suami bertobat lalu melaksanakan ibadah dengan penuh. Nah, dari hikayat ini kita jadi tahu tentang betapa agungnya lafaz bismillah. Hukum dalam baca lafaz bismillah yang ketiga adalah haram. Contohnya di kamar mandi dan menuju tempat-tempat maksiat seperti klub, bioskop, konser, apalagi kalau mau telepon pacar. Misalnya, menikahan ayah telepon heula ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sayang, kumaha kabarna? Damang, tos tuang ke acan. Ayang, menikahan. Astagfirullah. Jangan seperti itu ya hadirin. Jika kita membaca lafaz bismillah tapi diawali dengan perbuatan-perbuatan tersebut, maka hukumnya adalah haram. Jadi kesimpulannya, awalilah kegiatan yang baik dengan baca lafaz bismillah. Karena lafaz bismillah bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga yang tadi saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Fid-din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala yuhibbul mu'minina fid du'a. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang rajin berdoa. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya berdoa
dimulai dengan memohon ampunan, memohon kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan perkara-perkara akhirat lainnya. Setelah itu baru meminta rezeki. Hadirin, hadirin. Rezeki bukan hanya berupa uang miliaran, tetapi umur yang barokah juga itu adalah rezeki. Sehingga kita masih bisa melihat, mendengar, dan beribadah kepada Allah. Itu adalah rezeki yang paling agung. Jadi jangan tinggalkan doa, karena orang yang meninggalkan doa adalah orang yang bahkan Rasulullah bersabda, taqutullahi maksiatun. Meninggalkan doa adalah perbuatan maksiat, karena doa adalah salah satu perintah dari Allah. Jika kita tidak berdoa, berarti kita tidak menjalankan perintah Allah. Itulah yang dimaksud keterangan di atas. Diriwayatkan, jika seseorang yang sudah sholatnya langsung pergi tanpa berdoa, maka malaikat akan berkata, hai fulan, apakah engkau merasa tidak memerlukan Allah? Apakah engkau merasa tidak punya kebutuhan kepada Allah sehingga engkau tidak berdoa? Yang padahal Allah adalah gudang segalanya. Allah adalah raja dari semua raja. Jangankan perkara kecil dunia, bahkan jika kita terus meminta surga sekalipun, maka Allah akan memberikannya. Sedangkan kita adalah makhluk Allah yang tidak punya apa-apa. Jadi, minta semuanya kepada Allah. Serahkan doa-doa kita dan urusan kita hanya kepada Allah. Maka Allah akan memberikan. Seperti satu syaidah berikut. Allah marah kepada hamba-hambanya yang tidak meminta kepadanya. Maka manusia akan marah jika ada yang minta. Minta bajunya dong, minta kerudungnya dong, minta dong. Manusia akan marah jika terus dimintai sesuatu. Jadi kesimpulannya, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang tadi saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di sini, wa dunya wa akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Salatukum alayya mahaqatun. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersolawatlah kalian untukku, karena solawat bisa menjadi pelipur dosa. Solawat adalah perkara yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan karena sangat mulianya solawat, Allah subhanahu wa ta'ala juga membaca solawat, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Allah memerintahkan hambanya untuk sholat, tetapi Allah tidak melaksanakan sholat. Allah memerintahkan hambanya untuk bersedekah, tetapi Allah juga tidak melaksanakan sedekah. Dan Allah memerintahkan hambanya untuk haji dan umrah, tetapi Allah juga tidak melaksanakan haji dan umrah. Berbeda halnya dengan sholawat. Jika Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat, maka Allah juga membaca sholawat untuk kanjeng Nabi. Sholawat merupakan bukti cinta dan kesempurnaan hubungan kita kepada kanjeng Nabi. Jika ada seseorang yang mengatakan, aku cinta pada Nabi Muhammad, tapi tidak pernah membaca sholawat, maka ia belum termasuk orang yang mencintai kanjeng Nabi. Karena ada hadis yang mengatakan, man ahabba syai'an bi ghairi infaqin fa huwa kafir. Barang siapa yang mencintai satu perkara tapi tidak ada buktinya, maka dia kafir. Dan Allah juga mempermudah hambanya sholawat. Karena sholawat bisa dibaca di mana aja dan salah satunya yaitu ketika hendak tidur. Membaca sholawat ataupun dibacakan sholawat akan membuat hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang, sehingga membuat tidur kita lebih nyenyak. Goro-goro dibacakan sholawat, anu tanah wae tak sesah digugangkeun. Terus hadirin.
Dan di langit terdapat penghalang yang menghalangi doa-doa kita. Apabila kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka terbukalah penghalang itu dan terkabullah doa-doa kita. Dan masih banyak lagi keutamaan membaca sholawat yang lainnya. Sholawat juga amalan yang paling mudah dilakukan dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Bahkan jika seseorang membaca sholawat dengan keadaan lalai pun, Allah akan tetap memberinya pahala seperti gunung-gunung. Para malaikat mendoakan kebaikan dan juga memohonkan ampunan untuknya. Apalagi dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahala tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan apabila ada seseorang yang lupa membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka berarti ia telah menyimpang dari jalan surga. Karena sholawat merupakan jalan menuju surga. Karena ada sabda Nabi, sesungguhnya orang yang terdekat denganmu di hari kiamat nanti ialah orang yang terbanyak mengucapkan sholawat. Maksudnya orang yang terdekat adalah orang yang berhak mendapatkan syafaat. Syafaat adalah pertolongan atau pembelaan yang Kanjeng Nabi berikan kepada umat-umatnya di hari kiamat nanti. Jadi kesimpulannya, perbanyaklah sholawat. Karena tidak akan terbuang waktu kita untuk membaca sholawat. Karena Allah memberikan waktu kepada kita secara gratis dan sangat berharga. Jadi, janganlah membuang-buang waktu. Karena waktu yang sudah terlewatkan tidak mungkin dapat diputar kembali. Oleh karena itu, perbanyaklah amalan-amalan selama kita masih memiliki waktu di dunia ini. Salah satunya yaitu dengan sholawat. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Fid dini wad dunya wal akhirah. Thank you.